Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sobat daring. Selanjutnya kita lanjutkan tutorial kita. Itu sudah memasuki pada bagaimana men-setting interaksi. Kalau di tutorial sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana men-setting materi. Sekarang kita akan membahas bagaimana men-setting interaksi. Nah, interaksi itu ada dua pilihan, yaitu menggunakan diskusi, forum diskusi, atau menggunakan video conference. Di tutorial kali ini, saya akan membahas bagaimana cara kita men-setting forum diskusi sebagai media interaksi kita antara dosen dengan mahasiswa. Caranya sama, jadi nanti Bapak sekalian masuk saja ke menu My Course ini, pilih mata kuliah yang akan dituju. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, ya. Sekarang saya ini kan sudah di dalam tatap muka 8 ini sudah kita setting, gitu ya. Sudah kita setting materinya, ada video, ada kumpulan artikel, ada materi PPT, ada link, ya. Atau mungkin ditambahkan yang lain silakan. Nah, ini nanti ini bisa diperbaiki ya supaya lebih rapi dan sebagainya. Nanti ini kan hanya sekitar contoh, gitu ya. Nah, sekarang kita menambahkan aktivitas interaksi. Nah, aktivitas interaksi. Caranya sama, kita klik di sini an activity, add an activity or resources ini. Kita klik, gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang materi itu kita selalu berada di yang ini, resources ini. Maka kalau kita bicara interaksi aktivitas tadi, maka di sini ada tulisannya activities ya. Jadi aktivitasnya ini ada dua sini aktivitasnya, yaitu aktivitas interaksi sama aktivitas untuk evaluasi. Nah, terkait dengan aktivitas interaksi itu ada dua bagian di sini aktivitasnya. Kalau di sini yang paling banyak kita pakai adalah ini Big Blue Button. Ini adalah Big Blue Button ini adalah untuk video conference, nanti kita jelaskan. Nah, yang satunya adalah di sini namanya forum, yaitu forum diskusi. Nah, untuk menjalankan forum diskusi ini kita men-setting forum diskusi. Yang pertama nanti setelah kita add activity itu, kita ada pilih di menu aktivitas ini, kita pilih yang forum. Kita klik forum, ya. Oke. Kita klik forum, kemudian kita add. Ya, kita add. Ya, kita add. Oke, sudah ada ini. Tinggal kita kasih nama. Ini judulnya. Misalkan diskusi akuntansi Ijaro, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kolom description, ya, deskripsi. Jadi kita di sini jelaskan bagaimana tata cara berdiskusi. Ya, misalkan kita pertama adalah kita kasih tentang penjelasan waktu. Waktu diskusi dimulai misalkan tanggal 10 ini kan tadi misalkan tanggal berapa, misalkan 15 Maret gitu ya. 15 Maret sampai dengan 30 Maret gitu ya. 30 Maret gitu ya. 2020 pukul misalkan 15.00 gitu misalkan begitu ya. Kemudian ini petunjuk yang lain apa? Silakan Anda menjawab gitu ya pertanyaan dari dosen ya, dan silakan Anda memposting pertanyaan, misalkan begitu ya. Dan kita kasih setiap jawaban dan pertanyaan akan diberikan nilai antara 0 sampai dengan 100 dan boleh ya bertanya atau menjawab lebih dari 1. Nah, nilai akan diakumulasi. Misalkan begini ya. Misalkan settingannya. Ini petunjuk-petunjuknya. Kita supaya lebih jelas kita blok misalkan gitu ya, kita blok ya. Ini suka-suka aja sih ya, tidak ada kewajiban, suka-suka aja. Jangan lupa ini nanti di display
Ya, di display, ya, ini sebelah terang ini supaya kalau tidak display nanti tidak muncul di mahasiswa, gitu ya. Di display, diklik displaynya ini. Kemudian di sini ada pilihan bagaimana metode atau format ya, format dari diskusinya. Ya, ini ada banyak pilihan di sini. Bisa single simple discussion, expression, question and answer, ya. Kalau Bapak sekalian yang umum-umum saja, itu bisa pakai yang ini ya, standar forum display. Itu nanti bisa dilihat dilihat balasannya langsung bisa dilihat, atau menggunakan standar forum general itu silakan. Kalau question and answer forum itu biasanya nanti mahasiswa itu akan bisa melihat jawaban atau balasan teman-teman yang lainnya kalau sudah memberikan respon ya. Kemudian kalau ini expression post one discussion, ini berarti maksudnya setiap orang itu harus mempost satu diskusi gitu ya, atau single simple discussion ini gitu. Tapi biasanya yang banyak dipakai itu adalah yang ini tiga ini, question answer and forum, standard forum display, atau standard forum for general use. Nah, defaultnya dalam aula ini itu adalah, atau dalam model ini adalah standard forum for general use. Misalkan saya mau ingin yang model ini, standard forum displayed in block-like format gitu ya. Klik gitu. Nah, kemudian nanti di sini ini availability-nya tidak perlu, ini tidak perlu kita setting gitu ya. Kenapa? Ini kalau kita setting itu nanti ini kalau sudah lewat tanggal nanti akan menjadi ini hilang gitu ya, menjadi hilang gitu ya. Maka mungkin lebih baik ini tidak perlu kita, ini kan ketersediaan. Maksudnya kalau kita setting ini tanggal 30 Maret jam sekian, ini kalau sudah jam sekian ini maka nanti akan muncul akan muncul yang tidak muncul lagi gitu ya. Kalau sudah lewat tanggal 30 Maret diskusinya hilang, tidak muncul lagi. Nah, itu biasanya tidak perlu kita pakai ini, kita matikan saja. Kita langsung dari sini, jadi dari nama, kemudian deskripsinya ini, kemudian jenis forumnya ini, untuk availability-nya tinggalkan saja Bapak sekalian untuk sementara, tidak perlu. Tapi kalau nanti di kemudian hari Bapak sekalian ingin membuat variasi-variasi, ya monggo saja gitu ya, itu dipersilakan. Tapi sementara standarnya aja, standar. Jadi ini nama, kemudian deskripsinya, ini deskripsi ini berisikan perintah dan waktu ya, harus jelas ini supaya nanti mahasiswa tahu apa yang harus dilakukan ketika di forum diskusi ini. Nah, kalau ini kan jelas, berarti waktu diskusinya tanggal 15 Maret sampai 30 Maret pukul 15 ini. Kemudian ini ada berarti mahasiswa itu harus menjawab pertanyaan dari dosen atau memposting pertanyaan dan jawaban ya, tambahkan ya, misalkan atau jawaban ya, atas pertanyaan mahasiswa lainnya, misalkan begitu ya, dia jelas ini ya. Nanti bisa saling bertanya, saling menjawab dan sebagainya. Jadi ada interaksinya nanti gitu. Kemudian nanti forum diskusinya dipilih. Bapak Ibu sekalian bisa pilih yang standar forum displayed ini atau standar forum general. Ataupun kalau dibiarkan begini juga tidak apa-apa. Ini standarnya begini. Tidak usah dirubah juga tidak masalah gitu ya. Misalkan ini saya pakai yang general aja dah ya, yang defaultnya. Misalkan di sini. Kemudian kita pilih di sini, setelah itu ini ya, rating. Ya, setelah itu rating. Yang lain-lainnya tidak perlu. Ini misalkan ini tidak perlu. Ini kalau ini misalkan ini bisa dipakai ini ya. Saya jelaskan dulu aja ya. Ini bisa dipakai kalau misalkan ini kita batasi, misalkan maksimum jawaban ya. Kita bisa setting di sini. Maksimum jawabannya berapa? Misalkan ini 200 MB gitu ya. 200 MB maksimum. Ini kemudian artinya apa? Ini berarti mahasiswa itu boleh dalam memberikan jawabannya itu bisa memposting file ya, bisa untuk file ya, file dan sebagainya. Terus ini jumlah ya, jumlah file yang bisa bisa dibatasi cukup 2 saja, tidak usah banyak-banyak. Ini kapasitas maksimumnya ya, kapasitas maksimum dari file yang diupload itu tidak boleh lebih dari 200 MB totalnya gitu ya. Kemudian setelah itu ini display word-nya tidak usah. Ini kalau mau ditulis misalkan berapa ribu kata ya, boleh aja ditulis ini ya, boleh saja ini. Setelah itu
kita lihat di sini ini tidak perlu di setting gitu ya. Ini juga discussion logging tidak perlu di setting gitu. Kemudian grade-nya ini boleh, kalau mau ini tidak usah di setting juga. Nah, yang perlu di setting di sini yaitu ratingnya ini. Nah, ratingnya ini perlu, maksudnya rating ini kalau ini adalah no rating. Artinya apa? Kalau kita memilih no rating ini berarti Bapak Ibu sekalian hanya sekedar sekedar mahasiswa itu diskusi saja tanpa ada penilaian. Sedangkan kita tadi di dalam deskripsinya tadi itu kita tulis di sini, setiap jawaban dan pertanyaan akan diberikan nilai 0 sampai 100 dan boleh bertanya atau menjawab lebih dari satu ya, lebih dari satu kali ya, lebih dari satu kali gitu ya. Nilai akan diakumulasi. Jadi berarti apa? Setiap pertanyaan dan jawaban mahasiswa itu akan kita nilai. Kecuali kalau ini dihapus Bapak sekalian, jadi hanya sekedar ini silakan menjawab pertanyaan dari dosen dan sebagainya tanpa ada diapresiasi dalam bentuk nilai, maka nanti Bapak Ibu sekalian ini cukup no rating gitu ya. Tapi saran saya supaya mahasiswa itu bersemangat di dalam menjawab atau terlibat di dalam forum diskusi ini, maka saran saya lebih baik Bapak Ibu sekalian itu memberikan nilai. Jadi selain memberikan feedback, nanti Bapak Ibu sekalian di sini itu nanti juga akan memberikan nilai pada mahasiswa gitu ya. Nah, ini di sini dikasih nilai begini ya, kasih nilai, maka nanti kalau itu ada keterangan kasih nilai, maka kita harus merubahnya menjadi harus ada ratingnya gitu ya. Misalkan ratingnya tadi penilaian ya, jadi diakumulasi berarti dijumlah count of ratingnya ini. Nah, kalau sudah dijumlah ini maka akan muncul skalanya. Kita pakai skala 0 sampai 100 tadi ya. Bisa saja nanti pakai yang skala yang lain boleh, tapi umumnya kita pakai ini 0 sampai 100 gitu ya. Kemudian jawaban tadi itu bisa dibatasi atau tidak. Tapi karena kita tadi sudah membatasi, yaitu di sini settingan kita di sini tadi membatasi maksimum tanggal 30 Maret ya, 30 Maret 2020 pukul 15.00 gitu ya. Oke, ini saya ganti 31 Maret saja ya. 31 Maret 2020 pukul 15.00 gitu ya, misalkan gitu. Nah, ini kemudian harus kita setting di sini. Nah, restricted ini artinya apa? Ketika mahasiswa itu menjawab pertanyaan ataupun memposting pertanyaan itu lebih dari tanggal 31 Maret, maka itu tidak bisa dinilai gitu ya. Nah, ini kita setting. Jadi kan mulai dari 15 Maret tadi ya, kita siapkan mulai dari 15 Maret. Jadinya mahasiswa mulai menjawab 15 Maret, ya pukulnya misalkan pukul 00 gitu ya. Pukul 00. Nah, kita ganti 00. Kemudian terakhir diskusinya itu adalah tanggal 31 Maret ya, pukul 15 tadi ya, 15.00 gitu ya. 15.00. Kenapa ini harus kita batasi Bapak sekalian? Supaya kita punya waktu untuk mengkoreksi ya, punya waktu untuk mengkoreksi. Kalau tidak dikoreksi, tidak ada batasan waktu, nanti mahasiswa itu setiap saat bisa menjawab, bisa mengajukan pertanyaan. Terus kapan kita akan koreksi ya, itu masalahnya di situ. Jadi harus, menurut saya, saran saya lebih baik itu dibatasi saja deadline antara periodenya. Nah, periodenya apa? Periodenya adalah sesuai dengan periode perkuliahan. Jadi selama 1 minggu itu mahasiswa itu bisa melakukan tanya jawab di forum ini, dan nanti menjelang akhir perkuliahan nanti Bapak sekalian bisa memberikan feedback. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana cara memberikan feedbacknya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu sudah, jangan lupa sini ya activity completion-nya gitu. Kita setting ini so activity complete when condition are met gitu ya. Nah, sudah. Setelah itu sudah, ini maksudnya apa? Kita memberikan prasyarat. Mahasiswa itu dikatakan sudah aktif diskusi kalau berdasarkan ini itu apa? Mahasiswa harus melihat atau melihat diskusi ini. Yang kedua, mahasiswa itu harus mempost atau menjawab ya, mempost atau menjawab satu diskusi saja. Ini bisa kita rubah gitu ya. Jadi maksudnya adalah begini, maksudnya ini adalah
mahasiswa itu dikatakan aktif di dalam diskusi itu kalau dia mengklik forum diskusi ini. Kemudian yang kedua, dia adalah mempost diskusi topik, memposting satu topik diskusi, atau dia menjawab postingan dari teman atau dosen tadi. Nah, misalkan kita pakai standarnya ini aja deh. Ya, kita pakai standarnya ini. Ya, sudah. Berarti tinggal save and return to courses. Gitu ya. Kita save. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Nah, ini diskusinya seperti ini. Nah, ini kan tadi silakan Anda menjawab pertanyaan dari dosen. Maka kita bisa sebagai dosen memposting. Ya, mempostingnya gitu dengan cara apa? Ini juga nanti mahasiswa juga sama. Mahasiswa dalam memposting seperti ini. Kita posting topiknya, gitu ya. Misalkan tentang pengakuan, ya, pengakuan aset ijarah misalkan, gitu ya. Nah, misalkan kita tanya, sebutkan, ya. Nah, misalkan ini harusnya kompleks ya. Sebutkan dasar pengakuan, ya, pengakuan aset ijarah, misalkan begitu. Jadi maksudnya apa? Di sini nanti mahasiswa itu menjawab, ini pertanyaan kita, ya, pertanyaan kita. Maka kita post to forum. Nah, post to forum itu. Nah, nanti di sini nanti mahasiswa akan mereplay, gitu ya. Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, gitu ya. Ini adalah nama dosennya yang mengajukan pertanyaan, gitu ya. Jadi karena tadi kita di sini silakan Anda menjawab pertanyaan dari dosen, dan silakan Anda memposting pertanyaan atau jawaban pertanyaan mahasiswa lainnya. Jadi di sini kita harus memulai diskusi supaya nanti ini dijawab oleh mahasiswa, gitu ya. Nah, sudah, kalau ini sudah berjalan, kita nanti tinggal menunggu. Kita kembali tadi, ya, ini. Kalau kita ingin kembali ke ke halaman semula, kita klik ini aja, tatap muka 8. Nanti kan ada tatap muka 8. Kita kembali ke sini, kita klik ini, ya. Jadi di sini, ya, kita tulis yang tatap muka 8 ini, kita klik, gitu ya. Nah, kita kembali ke sini kan, gitu ya. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana tampilan di mahasiswa, ya. Tampilan di mahasiswa kita lihat. Nah, ini diklik sini, ya. Diklik name-nya itu, kita kemudian switch role-nya tadi ini. Ya, switch role-nya, kemudian kita student. Nah, ini tampilan di versi mahasiswa, tampilan versi mahasiswa. Nanti mahasiswa akan tampil seperti ini, gitu ya. Nah, ini gitu ya. Oke, ini. Nah, nanti kemudian ini akan, nanti mahasiswa akan mengklik ini, ya. Nah, ini sudah muncul ini. Ya, ini sudah muncul, ini versi mahasiswa tadi kan sudah muncul ini. Nanti mahasiswa akan mereplay. Ini ada replace-nya ini, kata mereplay. Nah, nanti akan menjawab ini. Ya, sebutkan ini ya. Nanti akan menjawab ini karena ini replay-nya nanti, ya. Replay itu. Nah, dia akan mencatat di sini. Ya, dia akan menjawab di sini, gitu ya. Replay, gitu ya. Gitu. Nanti tinggal dia akan mensubmitnya begitu, ya. Itu istilahnya caranya nanti di versi mahasiswa, gitu ya. Gitu. Oke, itu gambarannya kalau kita forum diskusi. Kita kembalikan lagi ke sini, ke return to my normal role, gitu ya. Oke, kita kembali, ya. Kita ketik sini. Nah, kita kembali sini. Ya, gitu ya. Nah, ini sudah sudah siap, tersedia diskusi akuntansi ijarahnya nanti. Nah, ini nanti akan mahasiswa akan melakukan diskusi sini. Baik, itu Bapak sekalian, cara kita men-setting forum diskusi di aula kita, gitu. Sebagai sarana kita untuk berinteraksi. Jadi nanti disinilah dosen itu akan dicatat kehadirannya ketika dosen itu akan memberikan jawaban, ya. Nah, contohnya begini. Contohnya saya mungkin ambil di kelas saya yang lain. Ini di kelas audit syariah ini, ya. Nah, contohnya ini ada diskusi, ya, forum diskusinya ini. Ini kalau diklik ini, nah, ini akan muncul jawaban-jawaban ini. Nah, ini ada replay 1 dan sebagainya. Ini kita klik ini. Nah, nanti tugasnya ini berarti kalau ada nilai 70 ini, itu berarti sudah dinilai oleh dosennya, ya. Oleh dosennya siapa dosennya, gitu ya. Dosennya kan ada, tadi sudah disebutkan di misalkan kita lihat tadi dosennya
itu ya dosennya kan Budian Filianti gitu ya. Nah, ini dosen Budian Filianti. Jadi ketika nanti kita klik di sini itu nanti apa namanya itu kita akan memberikan nilai ya, memberikan nilai. Di sini kita lihat cek kita nilai. Nah, itu kan ini sudah dinilai berarti. Ini sudah dinilai berarti ya. Nah, ini kalau terlambat mahasiswanya melebihi dari waktu yang ada itu biasanya nanti akan tertutup. Tidak bisa kita kasih nilai gitu ya. Jadi mungkin ini kita lihat contohnya. Ada nggak kira-kira ya contohnya yang mahasiswa yang terlambat. Coba kita lihat ini. Coba kalau di sini ada nggak gitu yang terlambat ya? Kita lihat. Ini kebetulan tidak terlambat semuanya, gitu ya. Jadi ini sudah dikasih nilai semuanya ini. Ya, ini maksudnya dikasih nilai seperti ini. Ya, gitu ya. Oke, kasih nilai. Nah, ini sudah dikasih nilai, gitu ya. Jadi kalau sudah kasih nilai ini, jadi nilainya gimana? Tinggal di. Nah, ini nilainya begini, cara menilainya. Ya, cara menilai diskusinya seperti ini. Nah, gitu. Nanti kita juga bisa memberikan apa namanya itu replaynya ini discuss this topic gitu ya. Kita bisa ngasih apa istilahnya replay gitu ya. Nah, ini kita klik di sini replay. Kita kasih gitu ya. Nah, apa yang menjadi hambatan kurangnya audio syariah dan jika ingin memiliki kompetisi harus di mana? Nah, kita kasih replaynya di sini gitu ya. Nah, ini bisa kita replay privat dan sebagainya gitu ya. Kita tulis di sini. Nanti kita sebagai dosen bisa memberikan replay ini sama memberikan penilaian gitu ya. Baik, itu tentang forum diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sekalian. Silakan dicoba. Mudah-mudahan berhasil. Ini adalah salah satu bentuk interaksi kita, interaksi dosen dengan mahasiswa. Dan disinilah sebagai dasar. Berarti kalau tadi sudah dikasih penilaian ini dan kita sebagai dosen sudah mereplay ini, maka nanti itu dianggap sebagai kehadiran di kelas. Karena interaksi ini dalam bentuk forum diskusi ini bisa sebagai pengganti tatap muka di kelas. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.